Halo, kembali lagi bersama Iwan Kurniawan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di halaman 73, mulai dari market. Tahun 2000-an awal, di saat saya masih kuliah dan ikut serta menjadi pengurus organisasi, saya aktif ikut rapat, terutama saat mahasiswa berencana mengadakan acara. Ada yang sibuk menyusun rencana anggaran, pengadaan dana, dan yang lain sebagainya. Tetapi saya nggak konsen sama hal yang tersebut, karena saya sedang mencari apa yang bisa jadi uang. Ketika ketua menyampaikan pengadaan card mahasiswa baru untuk acara ospek, di mana ada ratusan mahasiswa baru dan puluhan panitia yang harus pakai tanda pengenal, maka saya langsung angkat tangan dan bertanya, berapa anggaran per cardnya? Ketua kembali menanyakan ke forum dan disebutlah satu angka, yaitu Rp5.000. Saya langsung bilang, oke, saya buatkan per card 5.000. Sebelum mereka cari ke percetakan atau diorderkan keluar, saya mengajukan diri untuk mengurusnya. Setelah saya buat satu contoh sampel dan saya bawa ke ketua, dia setuju, dan saya hitung ternyata biaya bahannya hanya 1.300. Hahaha. Untung 3.700 per cardnya, kali 2.000 kali 250 saat itu dapat duit lah saya 925.000. Di saat itu biaya SKS dan lain-lain per lembar per semester di kampus saya sekitar 400-an ribu. Lumayan besar uang itu buat saya. Sejak itu saya mengenal satu prinsip untuk mendapatkan uang, tidak harus dari buka toko, warung, makan, bengkel, dan lain-lain, tetapi dengan cara tanpa modal pun bisa, yaitu dengan mengenali kebutuhan market. Jadi di saat itu dengan menjadi panitia, maka saya berarti mendekati market dengan cara yang lebih baik. Kemudian setelah ada peluang, saya berusaha mendapatkan peluang tersebut. Di setiap tempat, di setiap kondisi pasti ada market, dan di mana ada market pasti ada kebutuhan, dan di mana ada kebutuhan pasti ada keuntungan di situ. Nah, mengapa banyak orang yang seolah sulit mendapatkan penghasilan? Karena tidak paham dan tidak pernah berusaha mendekat ke market untuk mempelajari peluang-peluang yang ada. Tentunya penerapannya akan berbeda-beda di setiap kondisi. Lanjut ke halaman 75. Modal akun Instagram jual 100 kaos dalam 2 hari. Andika Mahrendra, begitulah namanya di Facebook. Seorang profit maker kreatif menurut saya. Dari idenya yang gokil, dia meraup keuntungan jutaan rupiah dengan mudah dari menjual 100 kaos dalam 2 hari. Ya, cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika masih marak BlackBerry Messenger dan para penjual online beroperasi di jagat maya. Mungkin Anda sedang bingung, gimana ya cari uang cepat? Hahaha, semoga cerita ini bisa Anda jadikan inspirasi. Andika membuat sebuah akun Instagram berikut dan mendapatkan ribuan follower dalam hitungan hari. Begini penampakan Instagramnya. Aliando Priliu Lovers, dibuat saat heboh-hebohnya mereka aktif di sinetron. Jujur saya sendiri nggak paham mereka itu siapa, karena memang saya nggak paham nonton TV. Tetapi yang jelas Andika paham kalau dua artis tersebut baru naik daun dan punya banyak penggemar. Sekadar mengingatkan bahwa di mana ada kerumunan, di situ ada kebutuhan. Di mana ada kebutuhan, di situ ada keuntungan. Di situ ada profit. Sebelum berinteraksi di Instagram tersebut, Andika mempost apapun yang berkaitan dengan kedua artis tersebut. Semua info-info menarik dipost seolah memberi makan ikan yang lapar. Tahu sendiri kalau orang sudah ngefans, maka keponya naudzubillah. Sebulan berinteraksi dan ramai akun tersebut, maka Andika berinisiatif membagi-bagikan kaos secara gratis. Dia bayar desainer kalau nggak salah 300.000 untuk mendesain kaos, dan desain tersebut disablon, kemudian dibagi gratis kalau nggak salah 2 kaos gratis. Dari post tersebut mendapatkan sejumlah like dan komentar. Kemudian setelah beberapa saat
baru diberikan info bahwa kaos tersebut juga bisa dipesan di sebuah akun Instagram baru. Nah, dari akun ini mereka bisa mendapatkan kaos tersebut, dan hasilnya dalam 2 hari pendapatan lebih dari 100 pesanan kaos. Kalau satu kaos dapat untung 50.000, berarti sudah dapat 5 juta dong. Ya, sepertinya gampang sekali ya dapat duit. Tapi kalau boleh saya jujur, memang tidak sulit kalau Anda memahami seluk-beluk market. Dari studi kasus di atas, kita bisa belajar bahwa orang bisa berkumpul di satu akun dengan kesamaan minat. Dan Anda tinggal memberinya makanan ikan. Maksudnya saya memberikan konten-konten yang mereka inginkan. Baru setelah ramai, baru kita jualan habis-habisan. Rumusnya kumpulkan, kemudian ramaikan, baru jualan. Lanjut ke halaman 81, di mana marketnya. Sejak zaman dahulu kita mengenal market secara konvensional. Orang yang lewat di jalan dan datang ke toko. Karena hal ini maka sampai hari ini orang tersebut tempat strategis. Karena hal ini maka sampai hari ini orang berebut tempat strategis. Dan harga sewa maupun harga jual lokasi strategis semakin mahal. Bagi yang tidak mengikuti perkembangan zaman, masih menggunakan cara berpikir demikian, sehingga berpikir kalau nggak punya modal, nggak bisa bisnis. Ya, kita selalu berpikir bahwa modal adalah faktor yang pertama yang harus dipenuhi, karena ya untuk apa lagi kalau tidak untuk sewa tempat strategis demi menjangkau market yang potensial. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Apakah pengusaha hanya bisa mengandalkan traffic konvensional? Saya pernah promosi barang di lampu merah dengan berbekal brosur karena nggak mau bayar sewa tempat strategis. Di mana ada keramaian, di situ market berada. Bahkan orang rela sewa stand pameran mahal untuk mempromosikan dagangannya dengan waktu yang terbatas. Oke, mari kita sadari sedikit saja di mana tempat keramaian saat ini. Pernah tidak Anda mengamati bahwa orang nyaman beramai-ramai di grup WA? Pernah kan Anda melihat akun selebgram dengan jutaan follower dan ramai postnya? Pernah nggak Anda menonton video Facebook yang gokil dengan jutaan viewers? Pernahkah Anda nimbrung di grup Facebook untuk berdebat? Pernahkah Anda ikut kuis penjual yang sedang live di Facebook dengan ribuan penonton dan puluhan ribuan komen? Pernahkah Anda menonton video YouTube dengan jutaan penonton? Oke, sekarang Anda mulai menyadarinya. Ternyata tidak harus punya tempat strategis di zaman yang serba online ini. Bahkan seorang waria transgender bisa ramai komennya. Apa yang sekarang Anda pikirkan? Saya tahu. Semakin Anda membaca tulisan saya, maka semakin meledak isi kepala Anda. Gak sabar mau action dan membabi buta memasarkan produk. Sabar, pelan-pelan belajarnya, karena saya baru saja menunjukkan market ada di mana. Oke, saya cukupkan sampai di sini video ini. Terima kasih telah menonton dan saya berharap ini bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.